dalami lagi, ya ini masih bab 1 sebetulnya ya. Sampai kita bisa mengamalkan ruhi. Mau datang syukur enggak? Sudah. Belum tuntun nanti. Syahadatnya udah. Kalau udah syahadat naik tuh. Ya, keamalan. Betul kan? Kan kita mau Islam syahadat dulu. Baru syarat bisa ngalamin sholat. Iya kan? Gitu. Masuk part 3. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nyawa itu ada di tubuh kita. Ketika diambil nyawa kita. Disebut diambil nyawa kita, mati. Berarti ruh atau nyawa kita sendiri tidak ikut mati karena nyawa dan ruh dicabut, dibawa. Betul kan? Nah deh. Sehingga orang paling sekuler antum misalnya sekalipun, moderat lah, pasti berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya enggak berakhir ketika mati. Enggak berakhir. Pindah hotel. Gitu aja deh. Karena yang mati itu jasad, sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau ruh itu hidup dan ruh itu yang bertanggung jawab, sebab itu ya tidak ada mati. Kan gitu. Makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada, jawab. Kalau tidak ada masih membawa ilmu mati, nanti. Jawabannya petualangan pengalaman. Jadi ruh itu berpetualang cari pengalaman, itu jawaban orang tarekat. Setuju? Keren. Antum saat ini masih berpetualang cari pengalaman. Duduk. Orang tasawuf menganggap fisik jasad kita ini problem. Orang tasawuf tuh teori aja. Fisik problem kata orang tasawuf. Masalah. Gara-gara kita punya jasad fisik kita jadi ongok, bodoh. Itu orang tasawuf. Bahaya nggak kalau kita tidak ada ridho Allah dijadikan daging? Torekot. Bahaya nggak? Aduh, bisa bahaya tuh. Menganggap uang penting, benar kan? Iya kan? Itu orang tasawuf. Pangkat penting, kenal pejabat penting, hidup yang tidak penting-penting itu seolah jadi penting. Ya, itu orang tasawuf. Ya, padahal uang juga perlu. Orang tarekat, kalau nggak ada uang nggak makan. Aduh, gitu. Jadi jangan tasawuf tuh dong. Amalin peluang, ya kan? Sehingga nanti manusia itu kecewa sekali dengan kehidupan ini. Itu tasawuf. Maka tasawuf mesti diamalin supaya jangan nyasar. Ada gurunya, ada penuntunnya. Jujur nggak nih? Ini nggak ada lembaga ilmunya tasawuf aja, nggak dipraktekin torekot, mabok lah dia tuh. Kemana ngaji maaf ya? Mabok nggak? Antum teori aja. Buat tempe, teori tempe, ambil kacang dibebek begini, tapi tempe kacangnya nggak ada. Jadi nggak tempenya? Buat rendang, beli daging yang merah, begini ukuran segini gitu aja, sibuk aja ukuran gitu. Tapi dagingnya nggak ada, jadi nggak? Kalau bertarekot duduk sini, dengerin dulu. Keterima nggak terima, terima aja dulu, bersihin kepala antum dulu. Hunjamkan hati kamu dengan hati, baru dikasih makrifat. Itu tarekot. Masa rutinitas saja, sholat rutinitas, ada ruhnya nggak? Nggak dipahami. Itu gunanya bermajelis taklim. Dari tadi kok antum marah-marah aja ya? Enggak ya? Enggak kan? Ini enggak. Menjelaskan sesuatu itu perlu ketegasan. Ya.
Karena kalau tidak ada ketegasan, orang akan mengawang-awang nyari ketegasan melalui dimensi kesenangan, HP, game, umpama. Ya, spiritualnya hilang. Antum tahu nggak? Antum dibehit sama antum sekarang. Iya. Ditransfer. Betul. Anu nggak bohong tuh. Yang duduk ini ongok juga tapi ditransfer. Maka bisa menjabarkan seperti ini. Ada rohnya. Kalau ulamanya corong gembar-gembor, senang sekali dengan 1000 umat, alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah, gitu deh. Jangan terusin, nanti timbul ada yang kecewa takutnya. Mengapa uang penting? Pangkat penting, kenal pejabat penting, hidup yang tidak penting-penting itu seolah jadi penting. Sehingga nanti manusia itu kecewa sekali dengan kehidupan ini. Sangat kecewa. Karena yang kita kira penting ternyata tidak penting. Teori tasawuf tuh. Benar, ada benernya. Misalnya gini, nanti kamu akan tahu makna ayat yang disebut, nih, akan beda nih tafsir antum nih. Quran surat Kaf ayat 22 Iqra ikhwan. Akan paham deh dengan Iqra. Iqra ayat 22 ya. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Itu tidak nanti loh. Yang kata kamu penting menjadi tidak penting. Ada saatnya. Itu enggak nanti aja di alam barzah atau alam akhirat. Nah, kita duluin tuh. Dunia tuh enggak penting-penting banget, tapi jangan ditinggalkan. Istri cantik gak penting-penting banget, ya, tapi beri haknya. Anak ganteng, anak sehat, gak penting-penting banget, ya. Tapi amanahi, duduk. Yang paling penting apa sih? Belum sampai tuh. Aduh. Ketangkep ngaji nih? Udah tuntas ya ngaji kita, ini kan udah di ruh nih. Jadi besok kita tutup kaji ya. Nggak ada lagi ngaji ya. Kita pindah alam ya. Itu nggak urusan nanggung kan? Amat tajam pada saatnya kamu. Karena selama ini kamu lalai. Interaksi lagi ya. Enak kalau interaksi mudah memahaminya. Ya, gini. Antum tanya sekarang nih. Orang mati itu kan karena dicabut ruhnya, benar? Benar. Alhamdulillah. Dicabut ya. Terus ruh sendiri itu mati enggak? Jawab. Tidak. Tidak kan? Nah, enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi nabi, orang mukmin, mati tidak? Dalam konteks tadi. Kalau dicabut ruhnya, mati enggak? Enggak. Iya kan? Enggak kan? Ini udah masuk behit nih. Ada di Quran loh, orang yang mati syahid itu tidak mati, dibeli rezeki, enggak andung sandarin situ. Udah deh, udah sering bener ngomong kayak gitu kan. Sekarang penjelasannya. Tidak kan?
Tidak mati kan? Karena ruhnya masih ada kan? Sehingga Allah menyatakan orang mati syahid itu tidak mati. Para nabi juga tidak mati, orang mukmin juga yang soleh tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik juga nggak mati. Enggak, yang degil, yang pemabok apapun nggak mati. Ngaji gimana nih? Cuman orang yang fasik itu karena kita ini ruhnya buruk, atau buruk, jelek, kotor, dikekang, dipegang sama malaikat. Dikekang tuh, digojlok dulu. Iyalah, ada di Quran. Digojlok dulu tuh, dipenjara dulu. Sehingga nggak bisa berkeliaran. Bukan ada ruh berkeliaran. Nggak ada kaji ruh gentayangan. Jadi ruhnya nggak berkeliaran. Digojlok terus tuh, dibersihin. Karena ruh menuntut bersih. Beda dengan ruhnya para nabi. Bisa jalan-jalan. Dalam bentuk energi. Itu yang disebut dahid. Rahmatan lil alamin. Orang mukmin juga bisa. Rahmatan lil alamin. Karena kita tidak mati. Ada tenaga ruh. Makanya masyhur. Nabi menasehati. Gini, ini syahid. Nah, ketika beliau mau meninggal, sahabat menangis. Misalnya Iwan Acendra ngomong, saya mau meninggal. Nabi antum, udah tahu tuh, keren tuh, nggak ada itu. Ini Nabi pangkatnya ya. Ketika Nabi mau meninggal wajar kalau Nabi, karena dekat dengan Allah dia tahu. Sahabat nangis. Nabi berkata, fil wakai, saya kunu minal jayyidil laumata. Bagus kalau saya meninggal. Bagusnya saya meninggal. Kok begitu Rasul? Jawab sahabat. Kemudian Nabi bersabda. Mau dengar? Ini dia. Idamutu fahada yazidun wal hayatu jayidatun. Ida asta fayumkinuni insa taklidi sannatun yumkinuka tibahu. Naam. As-sunnatu kaifiyatu as-salati, as-sunnati kaifiyatu akhraji az-zakati, as-sunnatu kaifiyatu ta'amul ma'azawajatika wa qada ajaban nabiyyu. Jika aku meninggal ya bagus. Aku kalau hidup bisa memberikan atau memberi sunnah yang bisa kalian ikuti. Kalau aku hidup, ya sunnah cara sholat, sunnah cara zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan anak, dengan lingkungan lain sebagainya. Jawab Nabi itu. Kalau meninggal ya Rasul, tanya sahabat. Itu kalau hidup. Maka disebut zaman paling keren waktu Nabi ada dalam beragama. Karena Nabi ada. Kalau meninggal ya Rasul, tanya sahabat lagi. Dijawab hadis lagi sama Nabi. Idza mutta fasaya kunu khairon wa aqrabu illallah wa arraqa. Idakan sulukuk yazidun falhamdulillah. Idakan sulukuk syai'an li annani qaribun minallah. Fasya'at lubul maghfirata azaban nabiyyu. Nah, kalau meninggal malah enak antum. Kalau saya meninggal, kata Nabi, aku dekat dengan Allah. Aku ini dekat dengan Allah. Bisa melihat kalian. Kalau kelakuan kalian baik, aku memuji Allah. Kata Nabi. Kalau kalian, kalau Nabi sudah tidak ada dalam pengertian jasadnya. Kalau kelakuan kalian baik, aku memuji Allah. Kalau kalian buruk,
karena aku sudah dekat dengan Allah, maka akan aku mintakan ampunan. Itu jawaban Nabi. Begitu mulianya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sampai berarti sudah meninggal pun Nabi masih memberi syafaat. Dan ini termasuk warasatul anbiya. Sampai enggak? Tapi tentu kapasitasnya berbeda. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Ya robbal alamin. Kita masuk